pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi dalam keadaan yang insya Allah semuanya sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Bu Novi akan menyampaikan mengenai kisah Sultan Sulaiman, Raja Adil yang selalu berbuat kebaikan. Nah, tetapi sebelum Bu Novi menyampaikan, Bu Novi mau bertanya, bagaimana puasanya hari ini, lancar? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dan tentunya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan berlipat ganda yang diberikan oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Tahukah kamu siapa sih Sultan Sulaiman itu? Sultan Sulaiman lahir di sebuah kota yang bernama Trabzon pada tahun 1494 Masehi. Sewaktu lahir, ayahnya seorang gubernur di Trabzon yang bernama Sultan Salim. Ayahnya sangat peduli dengan masa depan Sultan Sulaiman. Oleh karena itu, tak heran jika sejak kecil Sultan Sulaiman tumbuh dalam suasana keilmuan. Selanjutnya, menginjak usia 7 tahun, ia dikirim ke sekolah istana Topkapi yang berada di Istanbul. Di sekolah tersebut, Sultan Sulaiman mempelajari ilmu pengetahuan seperti sejarah, sastra, serta ilmu kemiliteran. Meskipun Sultan Sulaiman dari kalangan bangsawan, sekaligus putra dari mahkota dari sebuah kesultanan besar pada masa itu, Sultan Sulaiman sangat dekat dengan rakyatnya. Memiliki seorang sahabat dari kalangan budak. Hal tersebut terlihat ia tidak membeda-bedakan status. Buktinya, dia mau berkawan dengan seorang dari kalangan bawah. Sultan Sulaiman menduduki tahta untuk menjadi sultan yang ke-10 dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, yaitu menggantikan ayahnya. Sultan Sulaiman merupakan sosok pemimpin yang bijaksana, terutama dalam mengambil sebuah keputusan di pemerintahannya. Beliau sangat mencintai ilmu pengetahuan dan suka belajar. Hal tersebut sudah terlihat sejak masih usia anak-anak. Sehingga ketika beliau sudah dewasa dan menjadi pemimpin di Turki Utsmaniyah, sewaktu diangkat menjadi seorang Sultan Turki Utsmaniyah, Sultan Sulaiman menyadari arti sebuah tanggung jawab dan amanah yang diberikannya. Adapun saat pertama kali memimpin di pemerintahan Turki Utsmaniyah, Sultan Sulaiman dikenal sebagai sosok yang sangat berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan di dalam pemerintahannya. Melihat sifat dan karakter dan sikap Sultan Sulaiman yang sangat berhati-hati serta tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan dalam pemerintahannya, pada akhirnya telah mewujudkan hasil yang sangat luar biasa, yaitu pada masa pemerintahannya di Turki Utsmaniyah merupakan masa yang terpanjang dan terlama bila dibandingkan dengan sultan-sultan lainnya, yakni pada tahun 1520 Masehi sampai 1566 Masehi. Adapun gelar Al-Qanuni yang disematkan kepada Nabi Sulaiman merupakan sebuah gelar penghormatan yang diberikan kepadanya atas peran dan jasanya dalam menyusun sebuah undang-undang yang dikenal dengan sebutan Qanun Nameh. Undang-undang tersebut
ketika masa pemerintahannya Sultan Sulaiman dijadikan pedoman hidup dalam sehari-hari bagi penduduknya atau rakyatnya. Masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni berhasil mencapai puncak kejayaan dan keemasan. Selain sangat kuat, keberhasilan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam memimpin tak lepas dari sosoknya yang pandai, cerdas, adil, dan mulia. Pada masa itu ketika Sultan Sulaiman naik tahta dan menjadi sultan, banyak mendapat cobaan. Di antaranya, situasi dan kondisi pemerintahan kala itu tidak begitu tenang dan tidak damai karena ada pembangkangan dan pemberontakan. Tidak tanggung-tanggung, pada saat itu terjadi 4 pembangkangan sekaligus yang menyebabkan Sultan Sulaiman Al-Qanuni harus berpikir dan bekerja keras untuk segera menanganinya dengan baik. Sultan Sulaiman fokus dalam menyelesaikan masalah di dalam pemerintahan terlebih dahulu, baru kemudian jika sudah membaik dan fokus pada ekspansi wilayah. Setelah masalahnya di dalam negerinya selesai dan aman, Sultan Sulaiman Al-Qanuni segera mengatur rencana dan siasat untuk dapat melancarkan jihad ke benua Eropa dan memperluas wilayah kekuasaannya. Masya Allah, luar biasa kepemimpinan yang dimiliki oleh Sultan Sulaiman. Dan karakter atau sikap yang dimilikinya seperti Sultan Sulaiman yang adil terhadap rakyatnya meskipun dari kalangan bangsawan, dan memiliki sikap yang baik dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah di pemerintahannya. Nah, secuil dari kisah Sultan Sulaiman yang adil dan berbuat baik, bagaimana sih cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Jangan lupa ya, nonton kisah teladan Islami yang akan disampaikan oleh Ananda Syifa kelas 3. Baiklah, cukup sekian kisah teladan mengenai Sultan Sulaiman, Raja Adil yang selalu berbuat kebaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.